Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, yahobu, ahoy, oi di sana. Salam pehaba, kulonun. Pemirsa, bertemu lagi dengan kami dalam rubrik Mimbar Budaya, kanal Mimbar TV, koran Mimbar Umum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Nah, pemirsa, sebelum saya mengawali rubrik kita ini, tadi kita lihat cuplikan penampilan kelompok YouTuber ya yang diberi judul Mak Oyong. Wah, judulnya aja Mak Oyong. Berarti ada emak-emak dan ada oyong-oyong. Nah, bagaimana sejarah pembuatan YouTube Mak Oyong? Nanti kita akan berbincang-bincang dengan dua orang tokohnya yang hadir di redaksi, di kantor redaksi kita. Nah, sebelum itu memang perkembangan entertainer ya, dunia entertainer atau dunia hiburan, pertunjukan itu memang sekarang sudah marak berlangsung secara digital. Banyak produk yang dibuat oleh anak-anak bangsa, mereka bisa menyesuaikan diri dengan zaman. Kalau selama ini mungkin dunia entertainer itu melalui panggung-panggung pertunjukan secara manual begitu. Nah, sekarang sudah berpindah. Mungkin ini seiring dengan perkembangan zaman ya. Apalagi sejak abad 21 dalam abad milenial ya, kita mengenal dengan teknologi informasi dan komunikasi atau kita sebut juga dengan dunia digital. Ya, dan ini merupakan konsekuensi logis dari era disrupsi ya, era disrupsi ketika orang-orang tidak lagi disibukkan dengan kehadiran secara langsung, tapi semuanya bisa secara virtual. Dan hal ini juga mungkin menjadi penyebab beberapa channels ya, beberapa penggerak di dunia hiburan itu beralih ke dalam dunia digital melalui media-media sosial atau berbasis media sosial, apakah YouTube, ataukah Instagram, ataukah TikTok. Nah, hadir di ruang redaksi kita dua tokoh Mak Oyong, yaitu Muhammad Hafiz Tengku Ahmad Hafiz Al-Asfaraini. Pak ya, aku nyebut Tengku Ahmad Hafiz Al-Asfaraini. Pak ya, saya menunjuknya. Lihatlah di tulisan ini nanti. Ya. Hafiz panggilannya. Iya, Kak. Ini seorang, kita bilang anak muda lah nih ya. Yang memiliki 1000 talenta ya untuk bagaimana menghibur para pemirsa melalui kanal Mak Oyong, ya. Kanal YouTube Mak Oyong. Nanti kita akan bincang-bincang dengan Hafiz, ya. Dan Hafiz hari ini didampingi nih, ini jadi pendamping Hafiz ya. Wah, ini seorang aktornya juga, seorang pemainnya, yaitu Fermika Sari Siregar. Fermika Sari Siregar. Borek. Ya, Boru Regar. Borek. Ya. Dan kedua orang ini berasal dari latar belakang kelompok yang sama pada masanya, yaitu dari teater LKK Unimed. Universitas Negeri Medan. Ya. Masih
masih jadi anggota teater LKK? Masih jadi mahasiswa? Alumni kan? Oh, alumni. Wah, tahu ya. Sudah 20 tahun yang lalu. Wah, 20 tahun yang lalu ya? Wah, iyalah sekarang sudah bercicit-cicit ya kan. Sebentar lagi anaknya masuk sudah beranak pinak ya. Sebentar lagi anaknya ya. Wah, anak saya sudah itu. Wah, saya LKK ya kan. Kakak kan lebih tua. Oh iya, saya generasi ketiga. Ya. Jadi Pis, bahwasanya ini saya mengikuti perkembangan tentang Ma Oyong ya, betul-betul bisa merupakan menjadi satu suguhan alternatif lah hiburan ya di media YouTube itu ya. Nah, mungkin pemirsa ingin tahu lah ini bagaimana lah riwayat atau sejarah Ma Oyong ini ditampilkan. Mungkin bisa diceritakan kepada kita. Ya, sebenarnya kalau diceritakan semuanya panjang kali Kak kan. Panjang ya? Ini panjang kali lewat nggak? Ini 3 hari 3 malam nggak siap. Cuma kita simpulkan aja. Ya diringkas, diringkas ya. Jadi awalnya di masa COVID Kak. Masa COVID? Ya COVID. Jadi tiba-tiba dengan serentak semua kan banyak jadi pengangguran Kak kan. Termasuk kami gitu kan. Walaupun ada pekerjaan tapi nggak full. Karena nggak boleh ada keterbatasan kita untuk bertemu dengan orang. Nah jadi pada saat seperti itulah di rumah kami ada ide gitu. Ada di beberapa teman kita lah di sini kan gitu. Ada ide kayak mana kalau kita buat YouTube gitu. Toh juga kita udah ada basic kan dari teater LKK Unimed dulu. Nah kebetulan saya kan dulu aktor terbaik 2001. Minum dulu. Iya. Nah jadi 2001 dan banyak juga teman-teman teater LKK yang punya prestasi gitu kan. Nah kita rekrut, kita buat naskah dan segala macam konsepnya gitu kan Ma Oyong ini dan akhirnya terbentuklah videonya gitu ya mulai dari saat tahun 2019 COVID 2020 ya masa COVID ya sudah kurang lebih 3 tahun ya Kak. Udah 3 tahun kita berkecimpung dan alhamdulillah saat ini masih 31 video. 31 video. Belum yang shortnya Kak ya. Yang shortnya ada beberapa video juga. Oh gitu. Ada 2 media berarti ya? Juga ada di Instagram, di TikTok gitu Kak kan. Ikut ke situ juga ya? Sudah Kak. Iya. Di Snack Video gitu Kak. Oh jadi riwayatnya ini bermula dari adanya pandemi COVID. Iya Kak. Wah ini berarti pandemi COVID ini ada hikmahnya. Membawa berkah, betul. Membawa berkah juga ya. Betul Kak. Bermuasal dari sana ya. Iya. Sehingga kalian bertemu dan membentuklah ya. Iya. Apa namanya? Komunitas. Iya. Ma Oyong ini komunitas lah. Apalah namanya mengapa Ma Oyong? Bukan Ma Inna, Ma apalah gitu. Iya, karena orang kalau nonton ceritanya Ma Oyong gitu kan. Oh, karena mau ngambil Ma Oyong. Iya, orang kan pening nonton ya kan. Oyong ya. Karena ada tingkah yang buat orang kesal gitu kan. Ada kadang yang lucunya gitu kan. Ada juga pesan moral yang kita sampaikan. Dan banyak di situ pesan moralnya Kak. Oh, begitu ya. Dan itu mengambil apa namanya ya ide-idenya bagaimana? Mengambil ide-ide ceritanya lah begitu. Pertama diambil dari teman-teman, tim. Kita kumpul nih, kumpul semua. Siap itu kita tentukan. Ini kita buat temanya apa? Oh, pakai tema juga ya? Iya Kak, gitu kan. Misalnya 17-an gitu kan. 17-an misalnya. Ini mau deket 17-an, ya, kita kumpul ya. Sebentar lagi 17-an nih? Iya, belum 17 nih iya, kan. Mau menggarap lah gitu. Iya, yuk kita buat temanya apa. Ini sudah bocoran peserta nih. 17-an, udah kita buat konsepnya. Gitu, mulai dari naskahnya, pemainnya, semuanya kita siapkan, propertinya gitu Kak. Nah, tahun lalu kan ada juga yang 17-an. Iya. Berarti ini berbeda lagi ya apanya nanti ya? Selalu berbeda Kak. Nggak bisa dicomot dari video sebelumnya. Gitu kan. Nah, jadi kita buat yang terbaru kan fresh gitu. Nah, udah itu kita cari gimmick-gimmicknya atau kelucuan-kelucuan di film itu dari keseharian. Misalnya
kita sehari ngobrol-ngobrol gini pasti ada lucunya gitu Oh kan. iya. Nah begitu ketemu ya udah catet gitu kan, catet dah. Nanti disisipkan di naskah gitu kan. Ini masukkan di mana, dimasukkan di mana gitu kan. Nanti perannya baru nentukan perannya ini yang mau jadi ini siapa gitu. Ya kalau terbatas pemainnya bisa double casting, double peran gitu. Sering double peran begitu ya? Iya kalau ini jadi Borek nih kan gitu kan. Jadi Borek. Karakternya begini gitu kan. Kalau saya kan biasa jadi janda gitu kan. Wah. Jadi janda juga loh kan. Kalau nggak jadi janda jadi kakek-kakek gitu kan. Jadi kakek-kakek. Jadi orang bodoh juga. Peran ganda ya. Peran ganda. Nah jadi dari 3 ini yang paling sulit tuh ya jadi janda tadi kan. Jadi mama itu agak sulit Kak. Karena suara kita ubah. Penampilan berubah gitu kan, takut nyaman gitu Kak. Jadi Takut keterusan ya. Iya. Jadi kakek-kakek juga agak sulit Kak. Sulit ya. Agak sulit karena kan suara juga dirubah, jalan dirubah, dibungkuin sedikit gitu Kak. Nah tapi kalau yang jadi orang bodoh ini tadi nggak sulit karena memang udah keseharian seperti itu. Alamiah ya. Alami Kak. Sudah tabiatnya. Iya udah tabiatnya kayak gitu. Iya, Kak. Diminum nggak? Oh iya minum. Nah ini dengan peran ganda itu disitulah kesulitannya ya. Dan ternyata cerita itu memang dicari bersama ya idenya, bukan dari satu orang gitu ya, bisa rame-rame gitu ya. Iya, jadi kalau kakak perhatikan di kredit title-nya itu selalu dibuat tim MO. Apa itu? Ide cerita, tim Mak Oyong. Oh, tim MO. Iya. Tim Mak Oyong supaya walaupun sedikit kontribusinya di naskah itu kita hargai Kak. Kita buat tim MO gitu. Gitu ya. Iya. Jadi semua bisa terkena. Benar gitu. Bukan nama perorangan lagi kan gitu Kak. Gitu ya. Iya. Nah, kemudian ya, ini kan sudah berlangsung selama 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun ya Kak. Mungkin apalah kendala-kendala lah yang mungkin pernah dihadapi begitu ya, tantangannya begitu, Bis. Kalau untuk kendala ya banyak juga sih Kak. Banyak ya. Pertama kita kan masih menggunakan alat seadanya. Seadanya kamera gitu kan. Kamera pun bukan yang mahal gitu kan, yang standar gitu kan. Udah itu pemain. Waktu kita sangat terbatas Kak. Hanya sekarang udah nggak COVID. Nah, gimana tuh? Jadi gini. Dulu kan tantangannya COVID. Iya, dulu tantangannya COVID. Peluang. Bener, jadi peluang. Nah sekarang sudah nggak COVID. Jadi tantangan baru. Iya. Pemainnya udah kerja kembali gitu. Jadi sibuk lagi pemainnya. Pada aktif semua. Ya. Nah kalau dulu bisa Senin kita syuting, Selasa syuting, sekarang udah nggak bisa. Sekarang harus hari Minggu aja. Gitu. Dan itu pun banyak pemain yang udah nggak bisa lagi sama sekali untuk menyisihkan waktunya. Bener gitu Kak. Nah makanya sekarang tantangan baru ya kita jadi double casting, jadi rangkap gitu Kak. Rangkap ya. Gitu. Yang nggak bisa lagi kan nggak mungkin kita paksa Kak. Gitu. Justru memang mungkin ya di sini keunikannya. Iya betul Kak. Double casting itu ya. Betul Kak. Yang keunikan. Betul. Kebanyakan YouTuber gitu ya. Iya betul Kak. Seperti itu. Dan ini tidak menjadi penghalang lagi berarti ya. Enggak. Bagaimana sudah bisa mengatasi hal ini? Betul Kak. Gitu ya. Nah sekarang saya mau bertanya nih dengan pemain ceweknya nih. Iya. Ya kan? Karena di sana kadang-kadang kan kita melihat ini gara-gara si janda ini perempuan yang mana yang benar nih, kadang-kadang kan ini yang asli. Iya, kadang-kadang ngelihatnya ini asli lah bukan. Iya, dia kena tuduh juga kadang. Ya. Jadi dia kena pengaruh kan yang asli. Ini bagaimana pengalaman Mika ya ketika bermain ya dalam lakon. Ini kan segmennya komedi. Bagaimana tantangannya? Mika? Jadi kalau misalnya di dalam Mak Oyong ini memang karakternya harus ada pula si janda ini. Itu dia bikin menariknya. Dari si janda ini nanti dia kan punya tetangga. Tetangga ini nanti bisa jadi kawannya, bisa juga jadi musuhnya. Jadi dia makin menarik. Terus dia makin menarik itu karena si janda ini juga. Janda ini kan jadi kayak kami lah nih, emak-emak yang jadi tetangga-tetangganya bisa jadi gosip-gosip. Cuma itulah kalau tantangannya
bermain sama misalnya Kak Apis ini kan dia kan laki-laki sesungguhnya, Iya. tapi dijadikan Tunggu dulu, kita buktikan dulu. Lagi, sesungguhnya. Kadang-kadang sih. Karena laki-laki. dijadikan janda. Ya lucu pas waktu kita syuting tuh lucu sebenarnya, tapi ya jadi menarik dia. Iya. Dan cocok pula kakak ini. Pas pula dia jadi perempuan, bisa jadi anak-anak, bisa jadi apa aja bisa lah ya. Bisa. Aktor terbaik. Iya, serba bisa. Makanya ini 2001. kami pun mau mengikuti jejaknya Kak Apis juga. Bisa harus bermacam-macam karakter. Bisa jadi ini, bisa jadi itu. Inilah mau mengikuti jejak lah ini. Gitu ya. Bisa, insyaallah bisa. Selama ini Mika kira-kira menghadapi dunia yang serius atau yang komedi nih? Karena kan dalam hal ini komedi nih. Bagaimana itu? Berlatar belakang nggak atau gimana itu? Oh, latar belakang orang belum tahu ya. Iya, latar belakangnya serius lah. Gimana itu? Maksudnya di dalam cerita atau apa nih? Ya, dalam kesehariannya kan orangnya serius gitu ya. Iya. Dalam cerita ini komedi. Tuh tidak menemukan kesulitan kira-kira. Enggak lah, enggak ada. Enggak, karena ya? kan dulu kan pernah jadi ikut di teater. Oh, karena beruntungnya pernah ikut di teater ya. Iya, itulah dia. Harus mengikuti teater lah. Karena pemirsa, ya kan? Iya. Kalau pemirsa menemukan beliau, beliau sehari-hari ini sebagai pegawai di Dinas Perhubungan Kota Medan. Jadi kalau sudah pakai seragam biru-biru biru-biru tuh biasanya. Iya, biru. Wah, ini pasti serius itu. Kalau sudah begitu, karena bagaimana bisa mengatur ya jalannya lalu lintas di Kota Medan ya supaya lebih teratur. Nah seharinya Mika seperti itu. Tapi di sini dikerjain oleh Apis, ya kan? Harus menjadi komedi, gitu ya. Nah, kembali ke Apis. Kira-kira dalam persiapan lakon ini ada nggak sistem pengaturan, misalnya sutradara, ya selain sutradaranya siapa, kameramennya, kemudian operatornya gitu ya, memilih castingnya bagaimana nih? Jadi Kak, kebetulan untuk saat ini masih saya yang manajemen semua. Oh ya. Walaupun sebenarnya nggak bisa seperti itu, tapi kita kan punya prinsip dari kita oleh kita untuk kita kan. Wah, dari teater kakek itu kan. ya. Iya. Nah jadi ternyata bisa kita kerjakan kok Kak. Konsep kita bersama tadi kan. Iya. Sutradara, ya Jackie Chan juga kan jadi sutradara Kak. Produser juga. Produser, pemain, Penulis naskah juga. penulis aktor naskah. juga. Iya bisa Kak. nyambi Gitu. ya. Iya, Nah jadi kita yang konsep. nonton pun sendiri juga. Kalau bisa jangan lah penonton ini aja, gitu kan. Jadi kita konsep, kita buat naskahnya melalui ketikan handphone aja dulu kan. Oh. Baru kirim ke grup, dibaca-baca. Nanti kita yang sebelum main atau pas main nggak bagus ya kita cut sendiri kan. Oh begitu. Kita cut gitu. Nah nanti kan kameramennya kan juga sudah pegang naskah. Kalau nggak sesuai ya dia cut gitu kan. Oh. Jadi memang kerjasama aja gitu Kak konsepnya. Kecuali nanti sudah profesional, sudah besar, sudah punya manajemen seperti CV atau apa gitu Kak kan. Nah itu baru kita bisa rekrut gitu Kak. Untuk saat ini dari kita. Apakah rencana memang mau seperti itu ya? Mau dibuat semacam CV atau apa begitu? Iya Kak. Iya. Begitu ya. Kalau untuk saat ini izin udah kita urus gitu kan. Sudah diurus Kak. Jadi pada saat nanti instansi ngundang atau dulu kan pernah kita ngisi acara di buatkan video untuk PMI Sumatera Utara. Palang Merah Sumatera Utara. Ulang tahun ke-76 di Agustus tahun berapa kemarinnya? 2021 nggak salah. Iya, 2021. Begitu ya. Jadi Mak Oyong ini, manajemen Mak Oyong ini juga melibatkan mitra-mitra lah ya. Bener. Untuk semacam sponsor atau apa begitu ya? Bukan Kak. Kalau instansi itu misalnya mau membuat video gitu kan? Iya. Ya dilibatkan sama Oyong. Oh gitu, begitu. Itu kegiatan mereka sendiri ya? Bener. Jadi ada kalau kita nggak punya izin lengkap ya nggak bisa Kak. Gitu Kak. Begitu ya. Iya Kak. Ya. Oke. Nah selanjutnya kira-kira bagaimana lah kelanjutan Mak Oyong ini? Apakah masih terus ingin dikibarkan di tengah mungkin persaingan juga ya, bisnis pertunjukan gitu? Bagaimana kan Apis menghadapi lah? Ini akan terus Kak.
Jadi dan ini kami kan bukan barometernya bukan uang. Oh, gitu ya. Kita ini kan Untuk menghibur ya? iya, ini kan memang kami ini kan orang teater, Kak. Iya. Gitu loh. Orang teater yang memang dalam kehidupan sehari-harinya haus akan itu gitu. Di mana kita menuangkan bakat kita? Iya. Salah satunya di YouTube. Iya. Gitu, Kak kan. Nah, tapi dengan perkembangan kan kita harus sabar nih, Kak ya. Banyak yang 10 tahun, banyak yang 7 tahun atau 5 tahun baru bisa dikenal. Gitu kan, padahal tadinya iseng, bukan niat ya. bukan niat supaya jadi artis gitu, Kak. Nah, bagaimana ini kita iseng-iseng tapi terkonsep, Kak. Iya. Iseng tapi kita ada konsepnya, ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini gitu, Kak. Gitu. Sekarang kalian punya kesibukan masing-masing. Benar, Kak. Jadi bagaimana mencurahkan waktu, Betul, berbagi waktu lah begitu. betul, Kak. Nah, kalau pengambilan setting. Nah, ini di mana saja selama ini? Yang jelas harus sesuai dengan cerita, Kak ya. Oh, begitu. Harus sesuai dengan cerita. Misalnya adegan penculikan nih contohnya kan. Itu bagaimana itu? Adegan penculikan atau adegan penyekapan harus dibawa ke hutan-hutan. Oh. Woi, kita cari, Kak. Hutan. Iya, kebetulan Tuntungan banyak hutan ya kan. Oh. Bisa di situ gitu. Iya. Adegan bertetangga atau apa kita cari perumahan atau komplek gitu kan. Nah, di mana aja. Nah, untuk saat ini di Tuntungan, Kak. di Tuntungan ya. Karena Tuntungan itu diubuk-ubuk banyak tempat yang bisa kita buat lokasi syuting gitu, Kak. Nah, itu bagaimana menghadapi masyarakat setempat ya, melihat kerja kalian di sana begitu? Ya ada sebelum kita mulai kita udah peringatkan, kita udah bilang boleh nonton Pak atau Ibu atau adik-adik anak-anak nih yang paling payah kan gitu, Pak kan. Kak kan, Dek geser ke sana dulu ya. Supaya bisa kondusif gitu, Kak. Iya. Nggak kelihatan di kamera kita lagi main gitu. Ada kayak gitu, Kak kan. Iya. Kita suruh geser dulu gitu. Oh, Nah, kebetulan tempat kami, lokasi kami kebanyakan di Tuntungan, itu kondusif. kondusif ya. Kondusif, Kak. Walaupun kami di apa namanya tuh? Kede gitu ya. Iya, di Kede. Di Kede. Kede orang gitu, kede sayur, kede sampah Kede gitu kan. sampah gitu ya. Begitu banyak orang beli, ya mereka seolah-olah nggak tahu kalau kami syuting gitu, Kak. Oh, gitu. Walaupun kamera ada di situ berapa biji gitu kan. Tetap seperti biasa. Mereka biasa aja, nah cocok, natural, Kak gitu. Dan itu tetap direkam ya? Direkam, nggak kami larang gitu. Yang penting sebelum masuk dia ada yang bilang nggak usah nengok kamera ya, Kak. Gitu. Oh, Biar aja dia natural gitu. Kalau zaman dulu kan gitu kan. Kalau main kita rekaman sinetron itu kan bocor. Iya. Lihat bocor. Itu kan Kalau nengok kamera terpaksa, Kak. Iya. Ada yang penasaran gitu kan, dia udah nggak tahan. Udah kami bilang kan, jangan nengok kamera. Iya, nggak nengok, tapi lama nggak tahan kan. Iya. Naluri dia akhirnya dadah, kata ada bocor, Kak. Udah kan. Gitu. Padahal zaman sekarang itu bisa di inset kan, karena ada 3 kamera Bisa. dipakai, yang ini nggak dipakai, bisa yang ini Bisa, gitu ya. bisa, Itulah Kak. gunanya, Bisa. mungkin kameranya banyak ya, bisa diantisipasi. Bisa. Kalau zaman dulu kala kan harus apa gitu ya, ulang, take ulang, gara-gara yang kayak gitu. Kalau sekarang kan masih bisa di skip ya, masih bisa dilompati, diedit, gitu ya. masih bisa. Diedit gitu ya. Masih bisa. Udah gampang lah sekarang ya. Iya, Kak. Zaman sudah canggih gitu ya. Nah, Mika, kira-kira di sela kesibukan lah bekerja di instansi pemerintah gitu ya. Iya. Kira-kira apa namanya? Mengalami hambatan nggak gitu ya di kantornya? Maksudnya kalau untuk syuting, Iya. waktunya lah ya. Waktunya itu. Kalau untuk waktu kita memang ngambilnya hari Minggu. Hari Minggu. Iya. Sebisa mungkin cari yang hari libur, jadi nggak ada mengganggu pekerjaan kawan-kawan yang lain. Iya. Itu dia. Dan juga kameramen pun seperti itu juga. Oh, kameramennya juga orang pekerja juga ya? Pekerja semuanya pekerja, Kak. Semua pekerja. Ya walaupun jualan kan juga kerja, Kak ya. Iyalah. Iya. Pekerjaan berdagang. Wira swasta. Wira swasta ya. Jadi sebisa mungkin kita tidak mengganggu pekerjaan masing-masing. Masing-masing. Iya, itu dia. Wow. Diatur dia semuanya. Ini bisa nggak? Hari ini bisa nggak? Kalau nggak bisa, udah kita libur dulu. Kalau bisa, ayo kita syuting. Itu dia.
Sebisa mungkin lah kita atur supaya jangan mengganggu pekerjaan kita masing-masing. Iya. Oke. Kemudian Pis, untuk menggambarkan tokoh-tokoh stereotype itu, itu yang menentukan tokohnya siapa, Pis? Bersama, Kak. Bersama juga ya. Ya gini, kalau kita tentukan kamu jadi ini, ternyata dia nggak bisa. Oh, gitu ya. Jadi kita tetap kembali, Kak. Aku kepingin, contohnya kan, ada orang yang agak tua, gatel gitu, genit gitu kan. Udah itu tukang emosi gitu nih contohnya kan. Kok bisa kira-kira? Dan nggak mesti kita bilang kok bisa, kita juga kan harus tahu, Kak, kapasitas orang itu gitu. Nggak bisa kita paksakan gitu kan, dari keseharian dia gitu. Nah cuma selalu kita ingatkan untuk dilatih. Nah kalau nggak bisa, selama kita masih bisa handle, kita nggak jadi double casting itu tadi, Kak. Ya? Betul. Gitu. Dan kemarin baru-baru ini jadi kakek-kakek, Kak, kan episode sebelumnya kan. Kau harus siap itu ya. Iya. Kebetulan waktu kita menang aktor terbaik 2001 itu jadi kakek-kakek, Kak. Kakek-kakek ya. Iya. Siapa jurinya tuh ya? Kak Yadi kayaknya, Kak. Iya. Iya, Kak Yadi waktu itu. Yang mana orangnya itu? Yang mana ya? Yang mana? Iya. Aduh. Oke, baik. Pemirsa, demikian ya. Kita ngobrol-ngobrol enak nih, ngobrol-ngobrol ringan lah dengan orang-orang penting di Ma Oyong. Kebetulan ada pemeran satu lagi ya, pemeran kuncinya Pak Kepling ya. Pak Kepling tidak bisa datang ya, mungkin ada kegiatan. Saya pikir ya kan, ada panggilan dari Pak Lurah. Dia Keplingnya cuma di YouTube, Kak. Sekarang udah nggak lagi Kepling dia menjabat, dia Sugiono sekarang. Oh, Sugiono. Iya. Cuma dikalahkan oleh kepala sekolah. Karena dia guru. Iya, benar-benar. Sesungguhnya dia guru. Iya. Kepentingan sekolah gitu ya. Jadi berhalangan untuk hadir, mungkin pada suatu saat bisa juga lah kita panggil kemari lagi ya. Mungkin dalam episode berikutnya. Siap. Ya, waktu kita sudah berjalan terus ini, Pis. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement lah yang bisa disampaikan kepada pemirsa yang berada di mana saja berada ini di Sentolo Jagat Nusantara nih, Rumi. Ya, silakan, Pis. Ya, bagi saya lebih baik kita berkarya itu selalulah berkarya. Dan fokus kepada karya tersebut. Jangan pernah fokus atau tujuan utama kita berkarya itu uang. Maka hasilnya tidak akan maksimal. Itu dulu. Pasti uang nanti akan mengikuti setelah karya kita bagus. Itu, Kak. Begitu. Dari Mika sendiri? Yang pasti kalau mau dia tua, muda, harus tetap semangat aja bikin karya. Apalagi sekarang ini kan udah banyak kayak TikTok, Instagram, FB, Facebook, bermacam-macam. Jadi pokoknya tetap semangat aja lah berkarya. Apalagi nih kalau bisa ya anak teater lah, masuk teater. Satu lagi jangan lupa subscribe channel Ma Oyong. Itu penting. Iya, tekan tanda loncengnya. FB-nya, ya ada juga. Gitu ya. Iya. FB-nya juga ada. FB ada. Ada Instagram ada. TikTok. Iya. Udah gitu, keempat media sekarang ya. Iya. Media sosial. Ma Oyong. Jadi begitulah pemirsa pembicaraan kita dengan dua orang tokoh Ma Oyong ya, dalam lakon Ma Oyong, dalam kanal YouTube Ma Oyong mereka. Mungkin dari perbincangan kami ini bisa diambil hikmahnya bahwasanya kita harus terus bersemangat mengisi waktu, mengisi keadaan dengan sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Pertama, manfaat itu bisa kita rasakan sendiri dan ini juga berguna bagi masyarakat ya, dan bagaimana mereka juga keinginannya adalah nawaitunya adalah untuk menghibur. Jadi bukan semata hanya untuk komersial ya, tapi memang untuk menghibur pada masyarakat di mana saja berada. Demikian pertemuan kita pada edisi kali ini dalam rubrik Mimbar Budaya.
tim redaksi, pemimpin umum Bapak Muhammad Hasbi Al-Faus Lubis, penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, teknisi Jaim Jaki Sanjaya dan Rizky, dan saya sendiri selaku pembawa acara Suyadisan mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Terima kasih kepada Hafiz, terima kasih kepada Mika. Jangan lupa diminum. Oh iya. Lagi. Terima kasih. Sampai bertemu pada edisi berikutnya. Salam seni budaya Indonesia. Horas. Majua-jua. Anjua-jua. Aho. Yaho. Oh, di sana. Salam perhabat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Ini duitnya Bu ya. 30. Ini 30.000 habis. Ini harganya 55. Jadi Bu, nggak cukup ya Bu ya? Uangnya kurang 25.000 lagi. Ya udahlah Bu. Makasih ya Bu ya. Habis. Sini dulu. Ya, Bu. Beli jilbab untuk siapa? Untuk Mama. Jadi kan ini hari kan hari Ibu. Jadi kan maksudnya mau ngasih kejutan buat Mama. Karena aku udah 3 hari Bu kerja nyari duit supaya bisa nyenengin Mama. Oh ya udah. Ini Ibu bungkus ya. Ya udah tunggu dulu di sini ya. Iya Bu. Nah, ini habis. Ya. Kasih sama mamamu buat mamamu bahagia, senangkan hati mamamu ya. Iya Bu. Ini duitnya Bu ya. Udah nggak usah, ini ambil untuk jajanmu. Makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Sehat-sehat Ibu ya. Mudah Iya, rezeki ya. Amin ya Allah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, hati-hati Hafiz.